Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Anom Tulus Manembah bisa menemani Anda semua dalam program Seruan Khalifah. Pada pembahasan di hari ini merupakan pembahasan kedua pada khutbah Jum'ah tanggal 25 Agustus 2023 yang Huzur sampaikan di Masjid Al-Mubarak, Tilford, UK, di mana Huzur membahas berkaitan dengan hakikat taubat dan istighfar. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, di dalam khutbah tersebut Huzur mengingatkan kepada kita terkait kondisi dunia pada saat ini, di mana kondisi dunia pada saat ini sedang banyak terjadi peperangan di mana-mana. Huzur menasihatkan berkaitan dengan hal ini sebagai berikut. Keadaan dunia sekarang ini berada dalam peperangan. Dan Huzur kemudian meminta kepada kita, kepada para Ahmadi, untuk memperbanyak beristighfar supaya dunia terlindungi dan juga diri kita terlindung. Huzur juga meminta kepada kita para Ahmadi untuk memperlihatkan teladan yang baik. Harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Huzur juga mengingatkan di dalam khutbahnya bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus berusaha menjadi hamba yang bertawakal dan juga menjadi hamba yang bertakwa. Huzur menyampaikan, jika kita melakukan hal ini semua, maka ini adalah sesuatu yang istimewa. Semoga kita sebagai Ahmadi telah mengamalkan atau dapat mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Huzur pada zaman yang sedang mengalami banyak sekali peperangan di banyak negara. Kemudian seperti yang telah dijelaskan di dalam episode yang pertama, bahwa Huzur membahas tentang taubat. Kemudian Huzur menjelaskan bahwa di dalam taubat harus ada istighfar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada kita ketika kita menjalani pertaubatan atas perlakuan atau perbuatan buruk kita yang melanggar perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Huzur menjelaskan lebih jauh bahwa sebagian orang Kristen memberikan kecaman kepada Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar setiap hari. Jika Nabi menurut mereka, nauzubillah, beristighfar setiap hari, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendusta. Apakah benar pemahaman dari sebagian pengikut dari kaum Kristiani tersebut? Huzur di dalam khutbah tersebut menjelaskan sebagai berikut. Beliau mengambil sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa sesungguhnya orang yang bodoh ini tidak memahami bahwa istighfar adalah suatu sifat yang sangat mulia. Manusia secara fitrati memiliki kekurangan dan kelemahan. Para nabi sangat mengetahui akan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, para nabi berdoa agar Tuhan melindungi para nabi dan agar jangan sampai muncul kelemahan-kelemahan manusia tersebut di dalam diri para nabi. Nah, Rasulullah SAW mengucapkan istighfar bukan karena beliau memiliki dosa, tetapi dengan tujuan agar diri beliau tetap terhindar dari kelemahan-kelemahan beliau sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang manusia.
jika kita melihat kepada nabi-nabi lain selain daripada Nabi Muhammad SAW tentunya, yaitu yang paling terdekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa alaihissalam juga beristighfar kepada Allah Ta'ala? Hazrat Khalifatul Masih dalam khutbahnya menjelaskan sebagai berikut. Beliau mengambil sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kini coba kalian jawab, apakah makna dari teriakan Nabi Isa, Eli Eli lama sabaktani? Mengapa beliau tidak menyeru, Bapakku, Bapakku? Sebab di dalam bahasa Ibrani kata Eli berarti Tuhan. Jadi makna dari teriakan Nabi Isa alaihissalam adalah, wahai Tuhan, kasihanilah aku dan turunkanlah karuniamu. Janganlah engkau meninggalkan aku sendiri. Jadi artinya Nabi Isa alaihissalam dalam posisi itu meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, ini juga pemirsa MTA merupakan sebuah contoh dari Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau juga seorang yang suci, seorang yang maksum, memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh dari para nabi yang tidak memiliki dosa atau yang maksum sendiri juga setiap hari melakukan atau membaca istighfar bagi dirinya sendiri. Jadi jelas sekali pengertiannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW membaca istighfar bukan karena Nabi adalah seorang pendusta. Tetapi Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan dari kelemahan-kelemahan beliau juga sebagai seorang manusia. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang yang dalam kondisi tidak berdosa juga harus beristighfar? Jawabannya seperti tadi yang telah baru saja saya sampaikan, tentu seseorang yang sedang tidak melakukan dosa juga setiap hari dirinya harus beristighfar. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Hadrat Khalifah di dalam khutbah beliau sebagai berikut. Seorang harus terus beristighfar agar ia selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Namun sesungguhnya ini adalah supaya manusia diselamatkan dari berbagai macam kelemahan manusia. Nah, istighfar diperlukan untuk manusia bukan saja ketika dia memiliki dosa, tetapi ketika dia sudah tidak lagi berdosa atau dia tidak sedang mengerjakan dosa minimal, dia juga harus tetap beristighfar. Agar apa? Agar dia terlindungi dari keburukan-keburukan yang kemungkinan di masa yang akan datang bisa menjadi ujian bagi dirinya. Adakah manusia yang mengetahui kapan ujian-ujian keburukan itu akan datang kepada dia? Tentu tidak ada orang yang dapat mengetahui kapan ujian yang sifatnya keburukan menimpa dia. Nah, dengan kita beristighfar itulah jika ada ujian yang nantinya akan datang kepada kita, maka karena kita sudah beristighfar setiap hari, maka Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya seperti yang telah saya sampaikan pada episode sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala sendiri yang akan memberikan penjagaan terhadap keburukan-keburukan yang bisa terjadi, yang bisa menimpa dirinya pada masa yang akan datang. Tentu pemirsa sekalian, kita tidak pernah bisa mengetahui kapan bencana atau musibah akan terjadi pada diri kita. Nah, Hazrat Khalifah dalam khutbahnya menjelaskan sebagai berikut. Dengan ini Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari ribuan malapetaka. Dan tanpa perlindungan dari Allah Ta'ala, tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak akan tertimpa bencana. Dan hendaknya tidak ada seorang pun yang merasa dirinya aman dari bencana yang akan datang. Nah, inilah pemirsa yang harus menjadi introspeksi bagi diri kita, agar kita tidak malas untuk beristighfar setiap hari. Karena setiap manusia dalam perjalanannya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ujian bisa datang dari orang-orang terdekat atau ujian bisa datang dari luar, dari eksternal. Nah, ketika kita sudah memperbanyak istighfar setiap hari, maka Allah Ta'ala lah sendiri nanti yang akan memberikan pertolongannya kepada kita ketika bencana-bencana itu terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Huzur dalam sabdanya tadi, bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari ribuan malapetaka. Apakah kita tidak beruntung jika Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari petaka-petaka yang akan mungkin saja terjadi pada diri kita? Maka dari itu istighfar merupakan perihal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat kondisi zaman, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, zaman yang ada pada kita saat ini merupakan zaman yang sangat luar biasa. Terjadi banyak keburukan di mana-mana. Jika kita membandingkan dengan masa yang lalu, di mana keburukan tidak menyebar seperti saat ini. Contoh, jika dulu orang ingin bermain judi, maka orang tersebut akan membuat circle-nya sendiri. Dan dia akan mencari satu tempat yang tersembunyi untuk melakukan keburukannya. Tetapi apa yang terjadi pada zaman saat ini? Contoh perjudian. Pada zaman saat ini, orang jika ingin bermain judi, dia hanya cukup menyalakan handphonenya. Di sana orang sudah bisa bermain judi. Berarti bahwa pada zaman ini keburukan semakin meluas jika dibandingkan dengan kondisi zaman dahulu. Nah, inilah yang kemudian dinasehatkan oleh Hadrat Khalifah di dalam khutbah beliau. Nasihat beliau sebagai berikut. Zaman ini adalah zaman yang mana kita harus sangat khawatir. Maka dari itu, sibukkanlah diri kalian dalam bertaubat dan lakukanlah istighfar. Zaman yang tengah kita jalani ini adalah era di mana kita harus memperlihatkan rasa takut kita kepada Tuhan. Pemirsa, inilah nasihat dari Hadrat Khalifah yang sangat menyentuh bagi kita pada zaman ini, di mana gemilang dunia dipertontonkan di hadapan kita. Sebagai dampaknya, orang semakin lupa kepada Tuhan, semakin menjauh dari meminta pertolongan kepada Tuhan, mengandalkan sarana prasarana dunia untuk mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Tetapi dia tidak menggunakan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu cara-cara ini bukanlah cara-cara yang benar. Sebagai seorang Ahmadi, kita harus mengikuti nasihat daripada Hadrat Khalifah, yaitu kita harus memperbanyak takut kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan dari Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala senantiasa hadir di setiap kesulitan yang kita hadapi. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Huzur di dalam khutbahnya berkali-kali mengingatkan kembali, yaitu agar setiap Ahmadi dapat meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala. Huzur meminta kita dalam khutbahnya agar kita menyibukkan diri dalam beristighfar, agar kita senantiasa ingat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kita mengintrospeksi diri kita. Huzur menyampaikan bahwa salah satu yang dapat memuluskan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui sedekah dan berbuat kebaikan. Huzur menyampaikan dengan sedekah dan berbuat kebaikan dapat menghindarkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Huzur mengingatkan kita, sebelum terlambat, sebelum azab itu datang kepada kita, maka tentunya kita harus melakukan persiapan-persiapan. Nah, persiapannya itu adalah dengan bersedekah
dan dengan memperbanyak amal kebaikan. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin terkena dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Huzur telah memberikan resepnya kepada kita. Kita tinggal mengikuti apa yang disampaikan oleh Hadrat Khalifah kita yang tercinta. Pemirsa MTA, tidak ada manusia yang dapat mengklaim bahwa dirinya tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa dirinya dapat terbebas dari dosa dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, kenapa di dalam Al-Quran diajarkan agar kita menjauhi zina. Ya, mendekati zina saja kita tidak diizinkan. Karena jika manusia mendekati hal tersebut, maka sudah dipastikan manusia tidak akan kuat untuk menahan godaan dari berzina itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkanlah pertolongan yang khas dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang kita panjatkan, melalui istighfar, memohon ampun atas kelemahan kita kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala ridho dan memberikan pertolongan kepada kita dan kita terhindar dari keburukan. Hadrat Khalifah menasehatkan kepada kita sebagai berikut. Jadi istighfarlah kalian sekarang ini dan sibukkanlah diri kalian dalam bertobat. Jangan sampai Tuhan mencengkram kamu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepadamu. Alhasil, kata Huzur, melihat kondisi dunia dewasa ini, kita pun harus memperbanyak beristighfar. Pemirsa MTA, dari khutbah Huzur, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pertaubatan sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan pintu pertaubatannya. Untuk apa? Yaitu untuk kemajuan manusia itu sendiri. Jika Allah Ta'ala tidak membuka pintu taubat, seberapa besar pun dosa yang manusia lakukan, maka Allah Ta'ala akan menghentikan perkembangan manusia. Dan itu mustahil, itu tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala ingin manusia berkembang menjadi lebih baik. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan seperti itu. Maka pintu pertaubatan pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dosa yang sebanyak apapun dan mungkin sejahat apapun. Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan keselamatannya kepada manusia. Dan kita harus mengakui bahwa terbebasnya seseorang dari dosa ini hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka sudah seharusnya kita senantiasa berdoa. Huzur menekankan, berdoalah dengan meneteskan air mata di hadapan Allah Ta'ala. Sebab kata Huzur, barang siapa yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia serupa dengan setan. Sekali lagi, barang siapa yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia serupa dengan setan. Maka dari itu kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah Huzur yang beliau sampaikan, yang telah saya jelaskan pada episode pertama dan juga pada episode kali ini, kita dapat menarik banyak sekali kesimpulan dan manfaat yang sangat penting bagi diri kita untuk kepentingan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan taubat dan istighfar. Ingatlah bahwa kita harus senantiasa bertobat dan kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memenuhi tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala, yang berarti setiap kehidupan yang kita jalani, setiap kehidupan yang kita lalui, pasti kita menemukan kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang setiap orang pasti berbeda permasalahannya. Hanya dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala sajalah kita akan menemui jalan yang lurus dari setiap permasalahan yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ratusan perintah di dalam Al-Qur'an, di mana manusia harus mengikuti ratusan perintah itu. Tentunya Allah Ta'ala juga membukakan pintu pertobatan yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya kepada manusia. Karena Allah Ta'ala tahu bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan penuh kelemahan dan memerintahkan manusia yang dengan kelemahan itu untuk mentaati 700 perintah di dalam Al-Quran itu, pasti manusia akan mengalami jatuh bangun di dalam hidupnya. Dan Allah Ta'ala telah menyiapkan pintu taubat, bukan supaya kita menjadi orang yang lemah, bukan supaya kita menjadi orang yang negatif, tetapi agar Allah Ta'ala mencintai kita semua. Pemirsa MTA, terakhir saya akan menyampaikan nasihat dari Hadrat Khalifah, di mana Hadrat Khalifah dalam akhir khutbahnya mendoakan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi pewaris doa dan keselamatan. Semoga kita dapat memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan kita bertobat sembari kita memahami makna dan hakikat dari doa tersebut. Demikianlah pemirsa MTA pembahasan khutbah di episode yang kedua kali ini. Saya Anam Tulus Manembah beserta dengan kru MTA yang bertugas undur diri. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Wa akhiru dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.